Ingat saudara, sesuatu hal, doa yang tanpa diminta itu malah bisa jadi pada masanya akan diijabah oleh Allah. Bukannya harus ya Allah hamba mohon ini, ya Allah hamba mohon itu, penuh dengan uraian air mata, menangis siang dan malam. Tapi faktanya sudah banyak terbukti tidak dijabah. Bisa jadi doa yang hanya kita sindir sedikit saja, itu malah dikabulin sama Allah. Ya, tapi didasari dengan iman, keyakinan kita, keimanan kita yang memang sudah mencukupi pada kapasitasnya. Abah berikan contoh begini. Ibu atau bapak punya anak kecil, ya, katakanlah dia sekolah sudah kelas 1 atau kelas 2 SD. Anak kita ini soleh atau solehah banget, ya, ngajinya pinter, sholatnya taat, nurut kepada orang tua, nilainya bagus. Terus pada suatu hari sepatunya sobek bagian depan, ya, dan kita melihat. Terus dia nggak minta, dia hanya bilang begini, ayah, bunda, sepatu dedek robek, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kira-kira dia tidak meminta diganti, dia hanya mengucapkan seperti itu, tapi di depan ayah dan bundanya. Selaku orang tua, apa yang terjadi pikiran dari ibu bapak semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan banyaknya permintaan yang masuk di WhatsApp Abah, itu setiap hari selalu ada, bisa jadi itu ratusan, bahkan pernah terjadi sampai di atas 1000 chat yang masuk. Dan pada kesempatan kali ini, setelah Abah baca semuanya dari satu persatu, Abah akan lebih fokus untuk dari beberapa orang yang nilainya terbanyak, yang banyak menanyakan amalan wirid atau zikir untuk mendatangkan kekayaan secara cepat. Tentu saja Abah juga maklum, karena pada dasarnya kita semuanya manusia pasti membutuhkan namanya uang. Bisa jadi saat ini ada yang ingin baru hidup rumah tangga, ingin segera memiliki rumah sendiri atau kendaraan sendiri. Mungkin ada juga yang memiliki amanah di luar sana yang nilainya dari jutaan sampai miliaran. Ada juga yang usahanya bangkrut, pengen suntikan modal, dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan yang tidak bisa Abah sebutkan satu persatu di sini. Jadi baiklah saudaraku, silahkan nanti disimak video dan audio ini hingga selesai, dipahami dulu seperti biasanya. Nanti jika sudah paham, saudaraku tinggal mempraktekannya, ya. Gampang, insya Allah amalan ini sangat pendek dan mudah dikerjakan. Siapapun saya pastikan pasti bisa, karena tidak harus melalui puasa, tidak akan tertentu. Cukup nanti diamalkan setelah saudaraku selesai
mengerjakan sholat fardu. Sholat fardu di mana sama-sama kita ketahui itu ada 5 waktu. Nanti amalan ini setelah sholat maghrib dibaca sebanyak 101 kali. Setelah sholat subuh dibaca 100 kali, 101 kali. Kemudian setelah sholat zuhur dibaca juga 101 kali dan seterusnya. Dan itu kalau untuk mencapai hasil yang maksimal supaya hasilnya lebih cepat berhasil, apa menjadi niat tujuan kita itu segera terlihat hasilnya, paksakan saudaraku selama 7 hari 7 malam itu berturut-turut, jangan pernah alpa 1 kali pun ya. Toh ini juga gratis, tidak berbayar, hanya membutuhkan tambahan sedikit waktu. Ada amalan pendek yang harus dibaca sebanyak 101 kali. Nah itu mohon dipahami ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, boleh saudara-saudaraku catat atau nanti video ini diulang kembali supaya saudara bisa paham. Apa yang dibaca Abah? Redaksinya setelah kita mengerjakan sholat fardu itu dibaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim. Itu berarti 1 kali putaran dan itu harus dilakukan sebanyak 101 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim 2 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim. Gak usah keburu-buru saudaraku ya, santai. Supaya apa? Supaya kita khusyuk. Jadi bisa memaknai dari apa yang kita ucapkan. Yang sering terjadi apa? Abah saya sudah mengerjakan 101 kali, sudah sekian hari tapi tidak ada hasilnya. Ternyata ada di sebagian saudara kita hanya mengejar waktu dengan target 101. Cara membacanya akhirnya seperti motor GP balapan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullahaladzim. Tidak boleh begitu. Kita sendiri saja yang membacanya kadang tidak tahu, tidak paham dengan bahasanya, apalagi orang lain. Jadi kita harus bisa memaknai, bukan hanya sekedar dibaca. Memang secara lahirnya sahihnya keluar dari lisan, tapi hati kita juga harus bisa merasakan itu. Di sinilah terjadi sinkronisasi antara hati, otak, dan pikiran kita. Ya, hati, pikiran, dan lisan kita itu harus sinkron. Di mana kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim, itu dirasakan, dimaknai, diresapi supaya apa? Supaya bisa menyatu di dalam diri dan jiwa kita. Gitu loh. Kalau pengen hajatnya segera dijabah oleh Allah. Jadi ingat, tolak ukurnya bukan di perhitungan 101 kali setiap habis sholat fardu selama 7 hari, bukan itu. Ini yang sering salah diartikan. Artinya di sini tingkat kekhusyukannya tidak ada, fokusnya tidak ada. Hanya mengejar target. Sama saja kalian hidup di dunia selama ini hanya mengejar target. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian harus mendapatkan sekian juta. Ternyata semuanya malah meleset. Ingat saudara-saudaraku, sesuatu hal, doa yang tanpa diminta itu malah bisa jadi pada masanya akan diijabah oleh Allah. Bukannya harus ya Allah hamba mohon ini, ya Allah hamba mohon itu, penuh dengan uraian air mata, menangis siang dan malam. Tapi faktanya sudah banyak terbukti tidak dijabah. Bisa jadi doa yang hanya kita sindir sedikit saja, itu malah dikabulin sama Allah. Ya, tapi didasari dengan iman, keyakinan kita, keimanan kita yang memang sudah mencukupi pada kapasitasnya. Abah berikan contoh begini. Ibu atau bapak punya anak kecil, ya, katakanlah dia sekolah sudah kelas 1 atau kelas 2 SD. Anak kita ini soleh atau solehah banget, ya, ngajinya pinter, sholatnya taat, nurut kepada orang tua, nilainya bagus. Terus pada suatu hari sepatunya sobek bagian depan, ya, dan kita melihat
Terus dia nggak minta, dia hanya bilang begini, ayah, bunda, sepatu dedek robek, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kira-kira dia tidak meminta diganti, dia hanya mengucapkan seperti itu, tapi di depan ayah dan bundanya. Selaku orang tua, apa yang terjadi pikiran dari ibu bapak semuanya? Timbul rasa prihatin, rasa terharu dan sangat sedih luar biasa. Nah, dia tidak meminta, tapi kita selaku orang tua pasti, ya Allah, kasihan anakku, akan aku prioritaskan hari ini atau besok aku harus dapat sepatu anakku itu dengan segala cara. Akhirnya terwujudlah, diwujudkan, diberikan sepatu baru. Seperti itulah doanya. Doa yang kadang tidak harus dengan penuh rekayasa, tidak harus memohon, tidak harus dengan mengemis, tapi bisa jadi malah itu yang dijabah. Nah, itu hanya sedikit contoh, saudaraku. Artinya di sini bukan kita harus ngejar target 101 kali setiap selesai sholat fardu selama 7 hari. Tapi cara penyampaianmu dari lisanmu, dari hatimu dan dari pikiranmu itu sebatas sampai di mana. Begitu loh, ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga yang dirahmati Allah. Itulah sedikit penyampaian dari Abah yang sifatnya sudah Abah ijazahkan. Nanti saudaraku tinggal mempraktekannya sendiri. Sangat mudah. Sekali lagi Abah ulangi, redaksinya sangat pendek. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim 1 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim 2 kali. Toh 1 kali putaran dalam tasbih itu sudah selesai kok. Kenapa harus keburu-buru? Justru sifat buru-buru dan kejar-kejar waktu itulah yang akhirnya malah tidak membuahkan hasil. Ya, sekali lagi Abah tegaskan, tolak ukurnya bukan di masalah tepat akurat cara membacanya, tapi dari hati, dari lisan dan pikiranmu harus terjadi namanya hukum sinkronisasi atau kesamaan. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai dengan apa kata hatimu dan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Maka yakinlah saudaraku, tidak butuh dalam waktu lama, pasti dijawab oleh Allah. Kenapa Abang mengatakan pasti? Iya, karena Allah sendiri sudah menjanjikan. Ada kok buktinya. Apa kata Allah? Jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi selama ini nggak terkabul. Nah, coba deh ke belakang introspeksi diri. Ada yang salah ya di mana ya? Nah, bisa jadi di antara 3 faktor hati, lisan dan pikiran tadi belum terjadi namanya sinkronisasi atau kesamaan. Coba dibenahi, dikoreksi, diperbaiki, ya. Itulah sedikit saran dari Abah. Besaran Abah, konten ini tidak sia-sia, bisa bermanfaat untuk membantu saudaraku semuanya, khususnya dalam hal finansial. Nah, untuk saudaraku semuanya yang ingin tetap selalu mendukung, membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya lebih bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik, khususnya bagi para pendatang baru, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, bagikan video ini jika dirasa perlu untuk saudara atau teman-temannya, dan jangan lupa nanti saudaraku tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini. Nanti insya Allah akan Abah aminkan dan kita aminkan bersama. Maka tidak dalam waktu lama nanti Allah akan segera mengijabah apa yang menjadi niat dan tujuan saudara saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ingin untuk membantu membesarkan Jalan Surga ini, untuk membangun juga bagi yang sudah subscribe, bisa mengikuti tombol gabung, karena di situ banyak kelebihan setelah mengikuti tombol bergabung, karena akan mendapatkan prioritas dalam layanan chat, mendapatkan notifikasi video-video yang penting, video-video yang sifatnya privasi nanti akan hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah bergabung mengikuti di channel Jalan Surga ini, artinya mendapatkan prioritas. Baiklah, kurang dan lebihnya itu saja sedikit penyampaian dari Abah. Mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan, dan terima kasih Abah ucapkan.
Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.